Resource yang sangat cukup kali ini ternyata EVOS Mr. 05 sudah benar-benar di take down. Apakah bakal coba diselamatkan oleh seorang Abax yang sudah siap menggunakan motornya kali ini free fire oleh teman-teman dari Iko dan juga EVOS sudah saling dirasakan. Ada juga yang namanya Chrono di pop out nih dan langsung coba diajar lagi. Coba mencari lawannya berada. Iko satu orang sudah knockdown. Menyisakan 3 orang lagi yaitu Koja, Gujai dan juga Dudes. Tapi granatnya berhasil menumbangkan. Dudes kali ini 1 lawan 3. Apakah bisa memberikan satu play untuk membalikan keadaan? Karena Bion bakal coba untuk masuk langsung dengan satu arus yang kompak. Bakal mencari di mana lawannya berada. Langsung dikepung, diajar lagi dan sayonara. Iko Esports. Oke, kita langsung saja masuk ke round pembuka kita tentunya hari ini di Bermuda yang mana Wow. garis pesawat. Ada apa tuh Julia, bisa lihat gak sih? Aduh, langsung turun ke arah Shipyard dari EVOS Divine sama Eka Esports. Oke, dimana satu orang Sam 13 tentunya bakal mengamankan objektifnya sebagai orang terakhir. Dan 3 orang kali ini diutus untuk memberikan dampak yang sangat positif tentunya untuk EVOS. Dimana Bion sudah berhasil mendapatkan MP5-nya kali ini Julia. Membagi posisinya menjadi orang belakang Shipyard. Menjadi orang belakang Shipyard. Karena kalau misalnya gua review ke hari-hari sebelumnya melihat permainan dari Bion sendiri, dia lebih sering bermain dengan granatnya ya. Jadi mungkin dengan jarak yang cukup jauh itu akan menjadi lebih efektif lagi untuk seorang Bion. Kemudian di depannya ada Mr. 05 yang coba untuk memasang badan terhadap Eko Esports. Sudah ada tembakan yang dibuka itu Skyla? Yes, sudah ada tembakan juga yang mulai dirasakan oleh Mr. 05 dan tidak melakukan medikasi, yang artinya teman-teman dari EVOS bermain secara kurang jumlah dan juga mereka tidak memiliki resource yang cukup. Ini bakal menjadi sangat berbahaya karena kalau lu lihat dari Iko sendiri, mereka selain berempat mereka sudah membagi posisinya dengan sangat baik. Ada flanking dari 2 orang teman-teman Iko, bahkan 1 orang sudah mulai menarik ke belakang untuk setidaknya mengamankan placement kalau bad case happens. Yes, betul sekali. Dan kalau kita ngomongin tentang Shipyard, ini daerah yang cukup luas dengan resource yang lumayan banyak. Yang mana akhirnya dari kedua tim bisa sama-sama untuk mendapatkan resource yang cukup, at least untuk melakukan early team fight ya. Jadi menurut gue ini dalam segi senjata mereka balance lah. Dan entah kenapa tiba-tiba dari teman-teman EVOS Divine decide untuk ya udah kita move aja ke arah Bullseye. Karena kalau kita lihat dari kemungkinan untuk melakukan team fightnya lumayan beresiko tinggi dengan banyaknya juga obstacle-obstacle yang membuat bingung satu sama lain ya Skyla. Ya, dan tentunya ini menjadi satu poin yang sangat penting. Mungkin kalian nggak berpikiran seperti kenapa nggak langsung ditabrak. Mungkin objektif dari EVOS sendiri bukan ke arah menabrak ya, tapi ke arah rotasi dari Iko yang memperlambat mereka sampai mereka bisa berada di peak powernya. Yes, betul sekali. Maka dari itu tadi tidak terjadi team fight walaupun sebenarnya udah ada tembakan yang dibuka. Kalau menurut gue itu hanya seperti tembakan peringatan memberitahu bahwa Eko Esports udah punya senjata juga gitu. Mereka jadi udah ready ya. Udah ready. Jadi kalau misalnya tim EVOS Divine mau nabrak, kemungkinannya resikonya juga 50-50. Jadi belum pasti untuk arah EVOS Divine itu sendiri. Ya, dan harus dicatat juga dari EVOS Divine mereka bermain di belakang daerah Shipyard, yang artinya setengah dari Shipyard sendiri udah mereka looting. Dan ini membuat resource dari Iko itu semakin terkikis dan memperlambat mereka untuk mendapatkan peak powernya seperti yang udah gue mention sebelumnya. Yes, betul sekali. Dan menurut gue juga kalau misalnya kita lihat ke arah mata yang lain, tapi tahan dulu Skyla, udah mulai terjadi pertempuran ternyata dari arah Kide dan juga di sana ada First Prime Eclipse. Yes, dari Darko sudah coba untuk kabur tapi ternyata tidak bisa karena seorang Crime kali ini berhasil menumbangkan Darko yang nampaknya sudah tidak bisa diselamatkan. Tapi masih ada Glue Wall. Kali ini mereka bakal coba untuk melakukan commit di mana Abai coba menembaki satu arah ke arah teman-teman dari First Riders Eclipse dan yang lainnya mulai merapat dan sudah membagi posisinya. Seorang Abai lebih bermain agresif lagi, sementara 3 orang dari First Riders bakal coba untuk menahan terlebih dahulu. Oke, coba untuk ditahan. Yang lainnya coba untuk backup fire di arah compound yang sudah mereka tempati. Untungnya ada sedikit patahan ya yang bisa untuk nahan Darko juga dan salah satu player dari First Riders yang akhirnya menahan pergerakan dari arah Hide itu sendiri. Ya, dan tadi bisa gue lihat juga dari First Riders sebenarnya memiliki escape plan yang bagus juga. Seorang Souza memasang glue wall-nya 2 untuk benar-benar menyelamatkan Darko dan juga kawan-kawan mundur ke belakang. Ini merupakan komunikasi yang sangat baik menurut gue. Untungnya mereka berdekatan dengan daerah yang lumayan banyak compound
ya. Jadi ketika tadi ya decide untuk buka 2 glue wall, mereka juga jalannya nggak begitu jauh. Beda cerita kalau tempatnya terlalu terbuka, mungkin 2 glue wall tersebut apalagi di early game glue wallnya belum banyak, itu akan menjadi apa ya, malah jadi satu resiko nantinya buat teman-teman dari First Red Eclipse. Dan akhirnya RRQ Hide sendiri yang mana kita tahu RRQ Hide sekarang lagi benar-benar butuh poin. Akhirnya mereka memilih untuk ya udah kita coba bermain lebih ke arah objektif aja karena kita lebih butuh poin daripada pertempuran di awal yang belum tentu itu bisa menang ke arah mereka juga. Iya, dan tentunya kali ini Bapak Jumpshot Indonesia sedang tidak bermain. Ada Crime, Dapcil, Du dan kawan-kawan yang bakal mewakilkan RRQ Hide untuk bermain di final matchday kali ini. Sementara Kings yang melakukan looting di daerah Rim 6 Village, mereka masih cukup aman. Gak ada yang di sekitarnya kecuali teman-teman dari West Bandit harusnya. West Bandit sendiri memiliki drop di daerah Rim 6 Village dan dengan resource yang sangat cukup kali ini ternyata EVOS Mr. 05 sudah benar-benar di take down. Apakah bakal coba diselamatkan oleh seorang Abax yang sudah siap menggunakan motornya kali ini? Apakah bisa diselamatkan? Karena ternyata cukup berbahaya, 4 orang sekaligus. Tapi tembakan dari belakang juga sudah mulai dirasakan. Covering fire oleh teman-teman dari Iko dan juga EVOS sudah saling dirasakan. Ada juga yang namanya Chrono di pop out langsung oleh seorang Kiba. Mundur terlebih dahulu dan melakukan setup ulang tentunya Julia. Oke, melakukan setup ulang, tapi tadi adalah salah satu move yang cukup bagus tentunya untuk teman-teman dari Eco Esports ke arah EVOS Divine untuk setidaknya mempermudah. Oh my god, ternyata dari belakang ada satu flanking yang luar biasa dari Sam13 kali ini. Bakal coba untuk menghancuri glue yang ada di depan. Dirasakan tembakan juga dari belakang dari 2 arah sekaligus. Dan kali ini ternyata Iko masih cukup kuat untuk bertahan. Tapi gak bakal tinggal diam karena Mr. 05 juga udah mulai masuk ke dalam. Menggunakan satu glue-nya, coba untuk dibakar terlebih dahulu. Tembakan demi tembakan sudah dirasakan. Du juga sudah sekarang kali ini. Dan langsung coba dihajar lagi. Coba untuk mencari mana lawannya berada. Iko 1 orang sudah terkena down. Menyisakan 3 orang lagi yaitu Koja, Kujai dan juga Dudes. Tapi granatnya berhasil menumbangkan. Dudes kali ini 1 lawan 3. Apakah bisa memberikan satu play untuk membalikan keadaan? Karena Beyond bakal coba untuk masuk langsung dengan satu alok yang di pop out. Bakal mencari di mana lawannya berada. Langsung dikepung, dihajar lagi dan sayonara for Iko Esports. Yes, dari Iko Esports harus mengucapkan selamat tinggal tentunya untuk round pertama karena berhasil ditumbangkan di posisi ke-12 oleh EVOS Divine setelah pertempuran yang cukup panjang, di mana satu counter attack dari Sam13 aja itu bisa membuat game changing. Ya, dan kalau lu lihat sebenarnya semuanya ini berawal dari teman-teman Iko yang melakukan flanking, tapi pembahasannya bakal kita tahan terlebih dahulu karena ternyata ada GPX yang bakal bertemu dengan teman-teman dari RRQ, di mana seorang Du sudah berhasil di take down. Justin coba untuk bergerak lagi, sudah melakukan medikasi terlebih dahulu. Mereka sudah melakukan split position, tapi dari sebelah kiri ada seorang Aba yang sudah melakukan satu pergerakan menggunakan motorcycle ya. Yes, memberikan satu distraksi menggunakan motorcycle ini adalah salah satu cara untuk mendelay pergerakan dari arah musuhnya sehingga membuat musuhnya konsentrasinya mulai terbagi terhadap suara motornya, memikirkan ini kira-kira motorcycle-nya bakal gerak kemana, dan itu memberikan space untuk mereka melakukan regroup atau melakukan setup ulang tentunya. Iya, dan kali ini justru teman-teman dari GPX dan juga RRQ mereka nggak melanjutkan pertempurannya. Dan ini menjadi sangat game changing tentunya untuk teman-teman Iko. Karena mereka ternyata harus cukup puas berada di posisi ke-12 yang artinya skenario mereka untuk mendapatkan gelar juara di FFML season kelima divisi 1 kali ini bakal lebih sulit lagi, Julia. Bakal lebih sulit lagi, namun tidak berarti untuk EVOS Divine terbuka sangat lebar ya. Karena kita masih bisa melihat bahwa ini masih ada 11 tim yang tersisa. Dan itu masih mungkin banget buat nabrakin teman-teman dari EVOS Divine. Yang kita tahu EVOS Divine sedang ada di puncak klasmen. Dan setiap tim yang berada di puncak klasmen, gak cuma Eco Esports aja, itu biasanya akan ditabrak-tabrak atau masih ada yang berpeluang untuk mendapatkan juara. Seperti yang kita sebutkan tadi ya, Tes Alpha Inc. Kali ini dengan sangat kuat, mereka masih bisa loh untuk merebut posisi tersebut. Ya, bahkan First Riders juga masih memiliki kesempatan tersebut. Ditambah kali ini mereka bakal coba melakukan inisiasi serangan ke teman-teman dari Kings Esports juga, Julia. Yes, betul sekali. Namun kita lihat kali ini teman-teman dari tim Kings coba untuk menahan pergerakannya, di mana First Riders sudah tiba di arah jantung pertahanan dari salah satu player tim Kings Esports itu sendiri. Ya, di mana seorang Lozi juga sudah terkena damage yang lumayan sakit. Bakal coba untuk komit ke arah depan juga, dan Ikal kali ini bakal mencari di mana lawannya berada. Tapi ternyata ada satu granat yang lumayan bagus dari seorang Dix. Bakal coba untuk dihajar begitu saja, 2 orang bahkan menyisakan 1 orang aja dari First Riders. Apakah bisa diselamatkan? Karena seorang Dix juga bakal coba untuk maju sekarang, 2 lawan 1. Coba untuk dihajar, 1 orang terdakjau. Zoza juga bakal menjadi target selanjutnya. Coba untuk berputar di mana lawannya berada. Tapi ada satu granat yang sangat baik dari
dari Souza mendelay pergerakan dari lawannya. 2 lawan 1. Adakah clutch play yang bakal ditunjukkan? Granat sudah dipegang dan bakal coba untuk dibakar, tapi Kezal dengan jump shotnya berhasil menumbangkan First Riders. Oke, rumah yang bisa dengan sangat baik dimaksimalkan oleh Kings Esports itu akhirnya bisa membuat teman-teman dari First Riders Eclipse berhasil diluluhlantakan. Karena tadi bagus banget sih mereka coba holding sebentar ketika ada beberapa tembok yang akhirnya bisa menghalangi jalur dari First Riders itu dimanfaatkan dengan sangat baik. Dan tadi missnya menurut gua ketika First Riders Eclipse itu masuknya satu persatu yang akhirnya jadi bisa terpick off juga oleh teman-teman dari tim Kings yang bisa gue bilang sebenarnya tim Kings aja backupnya terlambat, tapi karena First Riders-nya datangnya satu persatu akhirnya jadi balance gitu antara kedua tim tersebut. Akhirnya menjadi balance, tapi sementara itu Rebellion Tabor juga bakal mendapatkan satu serangan dari RRQ yang udah siap melawan lawannya, tentunya di mana seorang Du juga bakal menyusul sedikit tersungkur dan bakal coba mencari lagi di mana lawannya berada. Amerta duel 1 lawan 1, tapi Crime ternyata gak cukup kuat untuk menahan pergerakan dari RBL. 2 orang sekaligus menyisakan seorang Abai melawan 2 orang yang masih hidup, dan ternyata that's the end for RRQ Hide. Oh my god, RRQ Hide masih belum menunjukkan performa terbaiknya di round pertama yang membuat akhirnya mereka harus puas lagi dan lagi di posisi yang kurang enak kali ini. Namun ternyata di area Clock Tower, Bung Skyla, bisa kita lihat udah terjadi penumpukan antara masing-masing tim yang bisa kita bilang ini adalah tim-tim terkuat yang saat ini berada di FFML Season 5, yaitu ada SES Alphaing, ada Island of Gas, dan juga EVOS Divine dan GPX Esports. Wah, kali ini tersisa 9 tim dan juga 34 orang yang hidup. Sementara EVOS Divine, sang pemimpin klasemen, mereka masih lengkap 4 orang dengan segudang resource yang sudah mereka miliki karena sudah membegal pergerakan dari Iko. Kang Begal ya, macan kita jadi begal ternyata. Kali ini kita lihat dari segi resource sangat-sangat unggul untuk EVOS Divine sendiri. Namun kita lihat teman-teman dari Island of God sendiri, mereka udah menguasai beberapa area yang bisa gue bilang menang secara grounding ya, dimana mereka menangkan high ground yang akhirnya visionnya jadi lebih luas lagi ke arah EVOS Divine ataupun SES Alphaing dan juga GPX Esports. Ini membuat teman-teman dari EVOS Divine tidak boleh terlalu ceroboh melakukan pergerakan yang terburu-buru tentunya. Tapi menurut gua EVOS sendiri bakal coba untuk nahan terlebih dahulu karena mereka nggak ada objektif lebih lanjut selain menumbangkan Iko. Mereka tinggal bertahan aja dan mereka masih punya vehicle untuk dimanfaatkan. Tapi kali ini kita bakal sedikit bergeser ke arah teman-teman Kings dan juga West Bandit yang udah melakukan satu setup satu sama lain, siap melawan dan juga menikam lawannya. Dan kali ini dari seorang Dik sudah mencari di mana lawannya berada. 3 lawan 4 nggak jadi masalah karena mereka siap menyambut siapapun yang datang ke jantung pertahanan mereka. Yap, betul sekali. Nah, kita lihat udah ada Flash Freeze juga demi delay pergerakan terutama dari King. Satu player berhasil terknock di sana. West Bandit kali ini memiliki keunggulan dalam jumlah manpower yang mereka miliki. 2 player di tim King sekali sangat berbahaya. Skybin siapa? Skyla berhasil dijatuhkan kali ini, Skyla. Iya, dan menyisakan 2 orang aja dari Kings, yaitu seorang Dik dan juga Rehan. Langsung di jump shot, ternyata kondisi jadi berbalik karena West Bandit hanya tersisa 1 orang aja. Apakah ada satu clutch play yang bisa ditunjukkan karena ternyata jump shot dari seorang Dix masih cukup kuat dan menumbangkan West Bandit di posisi ke-8. Sayang sekali pergerakan dari Skybin yang tadi terlalu cepat. Mungkin ada sedikit miskom kalau menurut gua ketika Skybin sampai lebih dulu menghadapi 2 player dari tim Kings yang udah siap tembak nih. Akhirnya Skybin-nya knock itu menjadi informasi untuk teman-teman dari tim Kings dan akhirnya ada counterplay yang menurut gua itu adalah epic moment banget sih ketika 3 lawan 2 terus 2-nya dikenokin, satu yang terakhir akan ada sedikit kepanikan tentunya dong. Betul, karena dia nggak tahu juga posisinya di mana. Suara peluru dari depan belakang udah kedengeran dan dia nggak tahu stepnya ada di mana lagi gitu. Tapi kalau kita beralih sedikit ke daerah pertahanan yang sudah dibuat oleh SES dan juga IOG, harusnya mereka masih cukup aman. Dan kali ini ada juga upaya untuk menghidupkan teman-teman Kings, yaitu Kezal yang coba untuk bertahan di atas Clock Tower. Dan kita bisa lihat juga ada Raf yang sudah ditembaki oleh teman-teman dari EVOS Divine, dihajar oleh 4 orang sekaligus, bakal coba dihujani peluru lebih lanjut lagi, tapi masih ada satu grounding yang bisa dimanfaatkan. Yes, masih ada satu grounding yang masih bisa dimanfaatkan. Namun kita lihat juga dari EVOS Divine kali ini harus sedikit lebih bersabar karena sebenarnya kalau misalnya mereka mau masuk ke circle atau ke zona yang lebih aman, di depannya udah ada tim-tim yang siap untuk menyambut mereka. Kalau misalnya menurut gua pribadi, pandangan gua, kalau SES Divine pengen lebih aman lagi, mereka coba muter aja ke arah kiri atas. Tapi kalau misalnya mereka mau lebih barbar lagi, mereka bisa join di partinya Island of God dan juga SES Alphaing, dan mungkin itu bisa menjadi satu hal yang menguntungkan ketika mereka bisa steal kill. Ya, dan kali ini teman-teman dari EVOS justru tidak menggunakan vehicle yang mereka miliki dan mereka sudah dihujani peluru oleh teman-teman dari seorang SES Alphaing. 1 orang bocil berhasil di pick off oleh seorang Bion menggunakan M79-nya. 1
satu tukar satu. Sam 13 mulai masuk ke daerah pertahanan lawannya, di mana Thanos bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Sam 13 bermain dengan sangat agresif, bahkan kali ini Kedai sudah diajar berkali-kali dan justru satu orang bakal coba untuk ditumbangkan juga, tapi ternyata ada IOG yang bakal menjadi orang ketiga dan join to fight juga. Satu orang sudah berhasil ditumbangkan, yaitu Kedai 23. Satu mini pelontar yang dilemparkan juga. EVOS Sam 13 cukup sekarat dan menyisakan 3 orang aja dari teman-teman EVOS dan juga Ses Alphaing. Yes, betul sekali. Namun satu player berhasil terknock di sana. Satu orang Beyond ditukarkan dengan 2 player dari Ses. Kali ini kita lihat Mr. 05 terlalu depan juga untuk masuk ke arah dalam Skyla. Yes, terlalu cepat untuk EVOS kali ini. Mereka bakal coba untuk mencari lagi di mana lawannya berada, tapi bukan menjadi satu hal yang menarik untuk teman-teman Ses karena mereka juga butuh poin. Mereka bakal mencari di mana lawannya berada. Sudah ditembakkan dan justru Sam 13 bakal coba untuk mundur dulu bersamaan dengan seorang Abax. Oke, akan coba untuk holding dulu kedua player yang tersisa dari EVOS Divine, di mana di terowongan ini agak sedikit riskan kalau mereka ingin melakukan pergerakan hampir aja. Hampir aja Bocil bisa di-knockdown, tapi Abax bakal coba untuk maju terlebih dahulu mencari informasi di mana lawannya berada. Sementara Jojo dari belakang sang sharpshooter bakal coba menahan pergerakannya. Langsung mencari lagi, diras langsung, dihajar langsung. Bocil sudah berhasil di-knockdown, kali ini menyisakan 2 lawan 2 antara Abax dan juga Sam 13. Sam 13 yang berhasil mendapatkan satu orang lagi, dan kali ini seorang Jojo sudah tidak bisa berbuat banyak karena dia sudah dihalangi oleh blue wall yang dibuat oleh benteng pertahanan EVOS. Langsung diajar begitu saja, dan itu dia dari belakang masih ada Thanos, dan that's the end for EVOS Divine. Ses Alphaing dengan 3 poin eliminasinya. Wow, padahal tadi move yang sangat cantik loh dari Mr. 05 ketika dia naik ke arah mobil untuk dapetin satu player dari Ses Alphaing. Namun sayang di belakangnya tidak ternotis, masih ada orang lain Skyla. Yes, dan kali ini justru teman-teman dari Aura yang baru kedatangan 2 rooster barunya, Adrian dan juga MGAT bakal tunjuk kebolehan karena kali ini gue juga coba untuk bertahan, menyisakan satu orang aja dari GPX. Apakah cukup kuat menahan emosi, amarah dan juga api yang sangat panas dari sang naga? Kita bakal saksikan sebentar lagi. Oke, kita lihat kali ini teman-teman dari Ses Alphaing yang berhasil survive tadi langsung kedatangan tamu yang baru. Ada teman-teman dari tim Kings yang kali ini siap untuk meluluh lantakan teman-teman dari Ses Alphaing. Namun satu player berhasil di take down, menambah keunggulan yang dimiliki oleh Ses Alphaing. 4 poin eliminasi kali ini 2 versus 2. Akankah terjadi keajaiban Bung Skyla? Akankah terjadi keajaiban karena seorang Thanos seperti yang kita ketahui dengan mekanik yang tidak bisa dianggap remeh kali ini. King Dix juga udah cukup sekarat. Raf bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Ses bakal digigit oleh Zona secara perlahan. Langsung dihajar begitu saja. Rafnya juga udah cukup sekarat dan ternyata Jojo berhasil menumbangkan seorang Raf. Sementara Dix bakal memberikan tekanan lebih ke arah kedua player dari Ses Alphaing. Jojo bakal coba untuk bergerak lagi maju bersama dengan seorang Thanos kali ini. Menggunakan shotgun charge booster ya. Bakal coba untuk bertahan. Ada satu wall yang sudah dibuat. Coba lagi mencari dan mengurung dirinya seorang Dix kali ini. Oke, kita lihat kali ini ada seorang Jojo. Coba menahan pergerakannya mencari sedikit celah. Ada satu orang yang terlihat di belakang wall, ditungguin aja. Namun di atas juga ada ancaman yang lebih berat lagi untuk Ses Alphaing. Hujan granat pun sudah mulai sampai ke arah pertahanan dari Ses Alphaing dari Island of God sendiri, yang mana mereka udah mendapatkan posisi yang cukup enak. Tembakan lainnya dibuka kali ini ke arah teman-teman dari Aura Ignite. Masih terlalu satu kampanye. Tapi Kings Esports berhasil dipulangkan di posisi kelima. Ya, dan menyisakan 4 tim dengan 10 orang yang masih survive. IOG 3 orang, Aura masih bertahan dengan roster yang cukup lengkap kali ini. Apakah akan menjadi panggungnya Aura untuk pembukaan pada match day kali ini, di mana Aura sendiri masih cukup sabar. Jafra coba membakar satu granat yang udah mulai dilontarkan. Seorang Guns juga bakal coba untuk dihajar begitu saja, tapi masih bisa survive. Ditembakin 2 orang, Aura sudah terknckdown. Bakal coba bawa 3 orang dan dihujani peluru oleh teman-teman dari IOG. Apakah bisa bertahan? Ternyata tidak, karena di round pertama kali ini Buya didapatkan oleh teman-teman IOG. Island of Gods menjadi Buya pembuka kita hari ini. Permainan yang objektif dari teman-teman Island of Gods membuahkan Messing with my head again.